Di saat pengaruh-pengaruh doktrin nabi palsu, yaitu pengaruh dari kuasa iblis tersebut yang berupa doktrin, perkataan, atmosfer, dan segala hal yang mereka boleh pengaruhi kepada jemaat dan audiens mereka, maka dengan bebasnya iblis ini melancarkan semua serangan-serangan kutuk-kutuknya kepada pengikut-pengikutnya. Hai semua teman-teman dimanapun kalian berada, Shalom, apa kabar? Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus selalu menyertai kalian semua. Untuk teman-teman yang sering menonton YouTube channel atau juga banyak berdiskusi dengan teman-teman yang rohani, yang suka dengan hal-hal tentang rohani, agama, pasti sedang mendengar berita-berita bagaimana pendeta yang saling menyerang satu sama lain di YouTube channel, dan bahkan ada banyak dari mereka yang YouTube-nya menjadi viral karena kehebohan yang konten yang mereka buat untuk menyerang setiap pendeta yang mereka rasa tidak cocok, atau juga mungkin menyerang ulama tertentu, atau juga menyerang suatu pihak tertentu yang menurut mereka di mata mereka tidak sesuai firman Tuhan, itu menurut mereka. Nah, bagaimana reaksi kita sebagai umat Kristiani dan juga anak Tuhan yang katanya kita punya Allah yang berkemenangan, Tuhan yang benar, dan kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia? Apakah kita akan berespon seperti apa? Pastinya antara negatif, positif, atau di tengah-tengah, tidak bereaksi ke mana-mana, just netral aja, just see, hanya melihat, dan kemudian melihat apa yang akan terjadi. Di dalam kitab Matius pasal 7 ayat ke-15 dikatakan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Kemudian di Matius 24 ayat 11 dikatakan, "Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang." Kita lihat di dalam dua pasal Alkitab ini, kita tahu bahwa Tuhan berkata banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan nabi palsu ini bukan hanya di zaman akhir ada, tetapi juga dari dulu sudah ada. Cuman dengan perkembangan medsos yang semakin marak hari-hari ini di zaman teknologi yang sangat canggih sekarang, di mana informasi begitu cepat kita bisa dapatkan dan juga bisa dijangkau oleh semakin banyak orang lagi di dunia ini, maka nabi palsu ini semakin menunjukkan eksistensinya. Jadi pengaruh-pengaruh mereka di medsos itu pasti juga dengan mudah ditemui. Dan juga di dalam kitab Matius 7 ayat 15 juga Tuhan berpesan untuk kita waspada terhadap nabi-nabi palsu. Mereka datang kepada kita ya dan menyamar seperti domba. Nah, kita tahu kalau binatang domba itu adalah binatang yang berbentuk rupa yang lucu, menggemaskan bulu-bulunya ya, dengan wajahnya domba yang juga sangat lugu dan kelihatannya manut-manut gitu ya. Jadi nabi-nabi palsu ini juga seperti seorang aktor ya, buat yang nabi palsu pria, karena juga ada nabi palsu juga wanita. Mereka seperti artis ya. Kalau yang datang kepada kita itu menyamar seperti domba. Domba itu dikatakan adalah kalau kita tahu sifat domba itu kan, sifat domba itu ya lucu, menggemaskan, manis, sepertinya tidak berbahaya ya, tidak menyeruduk gitu ya, tidak menggigit. Jadi seolah-olah mereka tuh berbuat manis, berkata manis, dan juga bersikap sangat kalem lah ya istilahnya. Nah, itu yang dikatakan menyamar seperti domba, menyerupai domba, binatang yang menjadi wakil Tuhan. Dikatakan seorang nabi palsu itu bisa bersikap sangat manisnya seperti istilahnya domba lah. Tetapi sesungguhnya mereka itu serigala yang buas. Serigala yang buas, kalau kita tahu dia datang dengan serigala, kita tahu kan pastinya galak, binatang yang sangat menyeramkan, yang haus akan darah, yang suka menerkam ya. Kalau nabi palsu datang dengan sikap yang arogan, yang kasar, menyeramkan, dan kelihatan galaknya, taringnya, ya siapa yang mau ikut dia ya? Anak-anak Tuhan atau orang Kristen pasti udah tahu, oh ini serigala nih, orang yang jahat nih, jauhin aja yuk gitu. Karena udah ketahuan kan bentuknya ya. Tetapi begitu liciknya seorang nabi palsu ya, apakah dia wanita ataupun pria ya, seperti aktor, aktris ya, bisa bermain dua karakter. Artinya bukan bermain dua karakter, artinya dia itu bisa berubah
bukan menjadi dirinya yang jahat, tetapi bisa ya memainkan dua karakter sih ya, bisa dikatakan sebenarnya karakternya yaitu seperti serigala jahat, tetapi dia memainkan karakter yang manis seperti domba. Jadi begitu liciknya mereka bermain dua karakter seperti itu. Dan yang ditampilkan adalah yang manis-manis, yang baik-baik, perkataan yang lembut, perbuatan dan sikap yang manis. Akhirnya begitu mudah mereka untuk menghipnotis, mempengaruhi para jemaat untuk percaya bahwa dia itu orang baik dan bahkan kelihatannya suci, sehingga orang akan begitu mudah percaya bahwa ini orang baik, jadi boleh didengar perkataan dia. Nah, begitu orang-orang sudah diambil hatinya dan mengatakan bahwa nabi palsu yang menyamar ini adalah baik, dia akan terus menunjukkan kebaikan dia supaya tidak kehilangan audiens, bukan? Nah, lama kemudian di saat yang dirasa sudah tepat, di mana mungkin pencapaian audiens dan jemaat yang dia sudah bisa pengaruhi sudah mencapai jumlah yang menurut dia cukup banyak dan pengaruhnya menurut dia sudah cukup luas untuk dia boleh kemudian mulai pelan-pelan dia mulai menunjukkan sifat aslinya, tetapi tetap terselubung biasanya dia mulai mengajarkan doktrin-doktrin yang palsu. Maka kenapa dia disebut nabi palsu? Dengan sikapnya yang manis dan dengan pengaruhnya yang cukup luas dan juga image dia di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah orang-orang, di mana dikatakan dia seperti mungkin dianggap orang suci, maka secara tidak disadari oleh para audiens mereka, para jemaat mereka, mereka tidak sadar sudah digiring kepada sebuah opini yang sebenarnya sudah melenceng dari firman Tuhan, tetapi karena berkat pengaruhnya dan kata-katanya yang manis, seolah-olah orang-orang terhipnotis untuk mudah percaya dengan apa yang dikatakannya, padahal itu jelas-jelas menentang firman Tuhan dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dengan pengaruh sosialnya yang cukup tinggi atau bahkan tinggi, maka dengan sangat mudah dia bisa membuat setiap jemaatnya, audiensnya itu untuk percaya, bahkan melakukan apa yang diperintahkannya dan dikatakannya. Jadi seolah-olah udah dianggap dewa lah ya, kalau orang dunia boleh berkata seperti itu. Dan akhirnya tercipta suatu komunitas jemaat dan audiens di mana bukan Tuhan lagi yang ditaatin, yang ditakutin, yang ada terjadi sebaliknya. Mereka menjadi takut dan taat sama nabi palsu ini. Begitu hebatnya pengaruh dari nabi palsu ini, akhirnya jemaatnya satu persatu mulai tumbang rohaninya tanpa mereka sadari, karena rohani mereka sudah sedemikian tercemar tanpa mereka sadari. Akhirnya semakin hari akan semakin banyak orang yang tumbang rohaninya, mereka akan semakin menjauhi Tuhan rohnya karena sudah tidak selaras dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya roh Allah, roh Tuhan di dalam diri setiap orang percaya mulai kemudian semakin tidak diaktifkan oleh jemaat-jemaat yang termakan oleh doktrin-doktrin si nabi palsu ini. Karena audiens atau jemaat-jemaat yang sudah sedemikian terhipnotis oleh doktrin nabi palsu ini dan juga sudah mengalami tumbang rohani, di mana mereka akhirnya semakin menjauh dari kebenaran firman Tuhan karena mereka sudah lebih mendengarkan apa yang didoktrin oleh nabi palsu ini, akhirnya akan terjadi persimpangan di mana tubuh yang seharusnya menjadi bait Allah ya, di mana Roh Kudus harusnya tinggal di dalam kita, berbuah-buah dan bekerja, tetapi rohani kita mulai terseret oleh doktrin-doktrin nabi palsu ini. Akhirnya Roh Kudus tidak bisa bekerja ya, karena Roh Kudus tidak akan mungkin bisa menuruti apa kata nabi palsu karena memang berpertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang akan terjadi apabila seseorang sudah mengalami persimpangan rohani tersebut? Karena Roh Kudus tidak bisa bertumbuh maksimal dan juga karena dari audiens atau jemaat nabi palsu tersebut masih lebih memilih untuk taat dan mendengar doktrin yang disampaikan oleh nabi palsu ini, akhirnya Roh Kudus tidak bergerak. Karena Roh Kudus tidak akan mungkin bisa melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka apabila sudah terjadi demikian keadaannya, maka rohani orang tersebut akan mengalami pertama adalah stagnasi, artinya diam di tempat.
Kenapa diam di tempat? Saya katakan, apa yang diam? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tidak bergerak kemana-mana. Karena kita lebih menyukai mendengar doktrin palsu, nabi palsu tersebut, ketimbang kita mengikuti gerakan Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang benar yang diam di dalam diri kita. Akhirnya kita mengalami stagnasi, karena Roh Kudus tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa membawa kita untuk maju ke level yang berikutnya. Bahkan yang kita takutkan, bahkan bisa mundur kalau kita tidak cepat-cepat berbalik. Kedua, apa yang akan terjadi di saat persimpangan rohani tersebut? Yang kedua adalah kemungkinan kita akan mengalami banyak musibah dan masalah yang bertubi-tubi dan tidak terselesaikan. Kenapa bisa saya katakan akan datang masalah yang bertubi-tubi dan bahkan cenderung hampir tidak ada penyelesaian? Karena, teman-teman, jika seseorang sudah lebih mengikuti doktrin nabi palsu ketimbang ajaran firman Tuhan yang sebenarnya, maka sesungguhnya orang tersebut sudah sedang membuka celah. Celah tersebut sudah pasti celah terhadap iblis, karena nabi palsu adalah datang dari iblis untuk menyesatkan, mencengarkan, dan juga menyimpang dari rencana Tuhan yang sebenarnya, yaitu kekekalan, kemuliaan, dan kehidupan. Dan kenapa saya bisa bilang bahwa di saat orang sedang terpengaruh doktrin palsu daripada nabi-nabi palsu ini, karena mereka sedang di dalam keadaan di mana mereka sedang berada dalam pengaruh kepalsuan yang mereka ajarkan, sehingga orang tersebut begitu terbuka buat serangan iblis dilancarkan kepada kehidupan orang tersebut. Sebab kenapa? Karena dia sudah meninggalkan ajaran yang sebenarnya, sehingga mereka secara mereka tidak sadari, mereka sudah menyerahkan hidup mereka kepada iblis. Di saat pengaruh-pengaruh doktrin nabi palsu, yaitu pengaruh dari kuasa iblis tersebut yang berupa doktrin, perkataan, atmosfer, dan segala hal yang mereka boleh pengaruhi kepada jemaat dan audiens mereka, maka dengan bebasnya iblis ini melancarkan semua serangan-serangan kutuk-kutuknya kepada pengikut-pengikutnya. Kutuk tersebut bisa berupa sakit penyakit, kecelakaan, roh depresi, dan kegagalan, kebangkrutan, dan roh yang mengalami stagnasi, dan akhirnya juga ingin rasanya bunuh diri, dan berbagai hal-hal yang iblis ingin serang terhadap setiap umat manusia yang menjadi pengikutnya. Dan yang lebih sedihnya adalah di mana jemaat pada saat mereka sudah mengalami berbagai masalah mental atau masalah yang bertubi-tubi yang kadang-kadang sulit dijelaskan, padahal mereka merasa sudah mengikut Tuhan Yesus, mereka sudah merasa melakukan kebaikan, mereka sudah merasa percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kenapa mereka merasa seperti itu, dan mereka sendiri kadang tidak mengerti kenapa terjadi kepada mereka. Akhirnya sangat menyedihkan jika mereka tidak sadar bahwa mereka di bawah dalam bimbingan nabi palsu. Dan yang sangat akhirnya mengenaskan, mereka akhirnya binasa tanpa pengenalan ajaran-ajaran yang benar, dan kemudian pada akhirnya mereka binasa di dalam ketidaktahuan mereka. Bukankah Tuhan berbicara bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah? Jadi bukankah sangat mengerikan apabila kita dikatakan sudah anak Tuhan, umat Kristiani, tetapi karena terseret oleh doktrin-doktrin nabi-nabi palsu ini yang kita tidak sadari, akhirnya pada akhirnya kita menjadi binasa. Bukankah sangat disayangkan, teman-teman? Di dalam kitab Hosea 4 ayat ke-5 dan ke-6 dikatakan, engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di sini bukankah Tuhan berkata kepada jemaat Israel? Jemaat Israel bukankah dikatakan jemaat pilihan Tuhan? Seperti kita juga adalah orang-orang yang terpilih untuk boleh datang kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Dia. Tetapi umat Israel yang sudah menjadi pilihan Tuhan, di masa lalu mereka akhirnya hidup di dalam dosa-dosa mereka, dan mereka lebih mendengarkan nabi-nabi palsu mereka, karena di sini pasti dikatakan nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Saya percaya yang dimaksud Tuhan adalah nabi-nabi palsu yang membuat mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Tetapi di sini dikatakan di ayat ke-7 dan ke-8, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Dan di ayat 8 berkata, mereka mendapat rejeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Nah, teman-teman, bukankah kita sering mendengar bahwa ada yang
nabi-nabi atau gembala, pastor, ya nabi palsu ini bisa dikatakan masuk di dalam berbagai kategori posisi. Bukan dikatakan oh dia nabi, hanya nabi saja, tetapi nabi ini bisa masuk ke dalam kategori posisi apa saja yang dikatakan mereka mengatakan nubuat, yang dikatakan mereka mengajar, mengajar firman Tuhan, ini bisa dikatakan nabi. Nah, posisinya bisa ada di yang namanya penatua jemaat kah, atau pastor gembala kah, atau siapa saja yang dianggap punya pengaruh rohani yang bisa dikatakan nabi palsu. Nah, mereka dikatakan mereka mendapat rezeki dari dosa umatku. Jadi kita pernah sering mendengar bagaimana seorang nabi palsu atau gembala yang mereka berkedok membuat jemaatnya begitu berdosa secara mereka tidak sadari, tetapi mereka terus memanfaatkan kekayaan daripada jemaat yang mereka giring kepada kebinasaan tersebut. Kita ada beberapa kali mendengar hal tersebut, bukan? Nah, jadi Tuhan marah melihat keadaan-keadaan tersebut di mana umat Israel lebih memilih hidup di dalam dosa mereka, tergelincir bersama nabi-nabi mereka, ketimbang mengenal ajaran Tuhan yang benar. Tips saya pada video ini untuk bagaimana sebagai umat Kristen kita berespon terhadap ajaran-ajaran nabi palsu. Sebagai umat Kristiani, kita memiliki tips yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di kitab Hosea ayat 6 ini jelas-jelas berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lalu Tuhan berkata, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Kemudian malah kita mengambil kesimpulan di dalam hal pertama, supaya kita tidak binasa karena kita tidak mengenal Allah, maka hal yang kita lakukan adalah pertama, kita jangan menolak pengenalan akan Tuhan. Dan kemudian firman-Nya berkata, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wah, kalau sampai keturunan kita dilupakan Tuhan, ya bagaimana ya? Pastilah hidup kita akan rasanya gagal dan hancur. Karena keturunan, bukankah kita mengharapkan keturunan kita diberkati, sehat, dilindungi Tuhan, dan bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bukan? Nah, kalau dikatakan kita tidak mengenal Tuhan, maka itu yang akan terjadi. Tuhan akan juga melupakan generasi kita. Dan di dalam ayat ini kita bisa berkesimpulan, kita tidak melupakan pengajaran Allah, ya. Karena di sini dikatakan kalau engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku melupakan anak-anakmu. Nah, kalau kita tidak mau dilupakan generasi kita, supaya generasi kita semakin terus diberkati, maka yang kita lakukan adalah sebaliknya. Kita harus tidak boleh melupakan pengajaran Allah. Kita harus selalu ingat pengajaran Allah. Nah, bagaimana jika kita berkata, oh saya tidak menolak pengenalan akan Allah, buktinya nabi ini mengatakan tentang Allah. Saya justru melalui nabi ini, saya mengenal Allah. Nah, bagaimana jika kita bertemu dengan orang-orang yang sesungguhnya kita tahu mereka sudah diseret oleh nabi palsu, tetapi mereka tidak sadari, mereka berpikir, saya tidak menolak pengajaran Allah, memang saya sedang mengenal Allah melalui orang tersebut. Nah, bagaimana kita untuk menyikapi hal tersebut? Dan bagaimana seharusnya orang tersebut bisa sadar bahwa mereka mengikuti ajaran yang benar atau yang tidak? Ya kan, karena sangat tipis perbedaannya kadang-kadang kalau semakin nabi palsu itu licik di dalam bermain kata-kata, bermain acting, sikap, maka orang akan sangat sulit mendeteksi daripada kepalsuan dia. Nah, bagaimana cara kita umat Kristiani yang supaya kata Tuhan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Berarti Tuhan juga menyuruh kita untuk menjadi cerdik seperti ular. Memang kita adalah domba di hadapan Tuhan, tetapi dalam menghadapi orang-orang dikatakan nabi palsu ini, kita sudah tidak bisa bersikap seperti domba, tetapi kita juga harus cerdik seperti ular. Di sini saya mau mengingatkan setiap daripada kita, bagaimana Tuhan berpesan, bagaimana sih kita bisa mengenal nabi-nabi palsu ini? Karena yang tadi saya katakan sangat tipis, bukan perbedaannya, sampai kita kadang tidak sadar kalau jemaat sedang dibodohi. Mari kita buka di dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-7, di ayat 15 dan 16. Saya bacakan, Tuhan berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di bawah ayatnya dikatakan tipsnya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kita teruskan ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buat teman-teman yang mungkin belum mengerti, kalau Tuhan berkata kita harus melihat buahnya,
Karena dari buahnya kita baru tahu ini adalah nabi yang asli atau nabi yang palsu. Kan tadi firman-Nya sudah dikatakan seperti itu. Kalau teman-teman yang belum mengerti bagaimana cara melihat buah dari seseorang, mari kita baca di dalam kitab Galatia pasal 5 di ayatnya yang ke-22 dan 23 ya. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Sekarang kita mengerti dan sangat jelas mengetahui untuk bagaimana kita mendeteksi, mengenal dengan cepat siapa dan bagaimana nabi palsu itu. Mana yang asli, mana yang palsu nih. Sekarang kita dengan referensi ayat Alkitab yang firman Tuhan katakan tadi, kita sudah sekarang sangat bisa mengerti mana perbedaannya. Dengan melihat buah roh daripada orang yang dikatakan nabi, yang kita ingin deteksi apakah dia palsu atau asli, kita bisa melihat buah-buah rohnya. Buah-buah roh adalah hal-hal yang dia perbuat, dia manifestasikan melalui perkataan, perbuatan, dan juga sikap, segala sesuatu lah yang bisa dipetik, dirasakan oleh orang-orang lain. Itu yang disebut buah-buah roh. Sebab seperti pohon lah, kalau kita memetik buah apel, ya kita bisa rasakan kalau buah itu manis, kita makan rasanya enak, bukan? Tidak mungkin orang makan batangnya atau daunnya, ya, maka orang memetik buahnya. Nah, kalau pohon itu berbuah-buah roh, maka orang akan senang dengan buah tersebut dan kemudian memetik dan merasakan manisnya buah tersebut. Nah, demikian kurang lebih perumpamaan daripada seseorang yang berbuah-buah adalah dari perbuatannya, perkataannya, ucapannya, sikapnya, sesuatu hal yang bisa berdampak dan dirasakan oleh orang lain. Dan apabila nabi palsu ini tidak segera bertobat, maka neraka sudah pasti akan menjadi tempat terakhirnya. Orang ini pasti akan binasa, dihukum bersama-sama dengan iblis dan segala antek-anteknya. Maka sekarang teman-teman, kita sama-sama sudah belajar bagaimana kita untuk mengenal nabi palsu dan bagaimana kita untuk cara mengenalnya, sehingga kita juga bisa dikatakan kita bisa waspada di dalam setiap pengajaran-pengajaran yang kita boleh terima di dalam hidup kekristenan kita, agar kita tidak menjadi seperti yang Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita tidak mau menjadi binasa seperti itu dan disesatkan oleh nabi-nabi palsu tersebut. Sekian, terima kasih teman-teman karena sudah menonton channel ini. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin berdoa buat teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah juru selamat kami, terang dan kebenaran kami Tuhan. Bersama-sama kami, siapapun yang menonton video ini Tuhan, aku berdoa dan juga kami semua Tuhan, Engkau selalu menunjukkan jalan kebenaran-Mu Bapa. Kami adalah manusia yang sering kilaf atau tidak sadar akan kesalahan kami, dan jika bukan Roh Kudus yang mengingatkan kami dan menunjukkan kebenaran, maka kami juga mungkin bisa terseret kepada ajaran-ajaran nabi-nabi palsu yang sungguh sangat menentang dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, zaman akhir ini di mana banyak pengajaran-pengajaran khotbah ataupun pengajaran apapun Tuhan yang sedang marak di media sosial ataupun di gereja-gereja ataupun mungkin yang di sekeliling kami, Tuhan, kami ingin Tuhan bahwa Tuhan tetaplah yang menjadi nomor satu di dalam pikiran, hati, dan jiwa kami. Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Berikanlah kami Tuhan nabi-nabi-Mu yang benar yang akan datang kepada kami Bapa. Jauhkan kami dari segala nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan kami Bapa. Tetapi jika pun Engkau izinkan mereka ada di dalam hidup kami, biarlah kami berdoa untuk mereka segera bertobat dan menemukan jalan kebenaran-Mu dan benar-benar tunduk dan taat hanya kepada Engkau, Roh Allah yang sudah Tuhan utus untuk menginsyafkan kami, untuk mengajarkan kebenaran bagi kami, untuk membawa kami ke dalam jalan kebenaran, sehingga kami boleh dikatakan adalah umat yang berkemenangan, umat rajani, umat yang dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu Bapa. Tuhan, aku memberkati setiap siapapun yang menonton channel ini saat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berkati agar kami semua selalu di dalam jalan-Mu yang lurus Tuhan. Engkau yang akan selalu memimpin kami Tuhan, kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami, sehingga Tuhan kami boleh hidup penuh dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera selama di bumi ini, dan juga
sampai menunggu kedatangan-Mu Tuhan, untuk menjemput kami semua untuk masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah, hidup di dalam kekekalan-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita yang percaya, kita katakan haleluya, amin. Shalom teman-teman, thank you sudah menonton, bye.